Halo guys, kita jumpa kembali di channel Danang Setiawan. Yuklah, kita lanjutkan lagi cerita dari Hunter Sung Jinwoo. Langsung saja kita mulai. Let's go. Sung Jinwoo akhirnya mencapai lantai 100 dengan ditemani oleh Esil. Di intai 100 ini, Jinwoo langsung berhadapan dengan Raja Iblis Baran. Raja Iblis Baran mempunyai kekuatan yang besar dan memiliki hawa membunuh yang tajam. Sampai-sampai Esil bisa merasakannya dan tubuhnya gemetaran. Raja Iblis Baran mengangkat pedangnya, memberikan isyarat kepada pasukannya untuk berkumpul. Pasukan dari Raja Iblis Baran berjumlah 1000 monster. Pasukan itu langsung diperintahkan untuk menyerang Jinwoo. Saat sudah mendekati Jinwoo, Jinwoo mengeluarkan pasukan bayangannya dan langsung membunuh pasukan monster yang mendekati Jinwoo. Raja Baran mengeluarkan kekuatan sihir tipe petir dan menyerang Jinwoo. Jinwoo bisa menahannya dengan jubah yang sudah dia persiapkan. Karena Raja Baran menaiki naga terbang, Jinwoo jadi susah untuk menyerangnya. Jinwoo berusaha menjatuhkan naga itu dengan memotong sayapnya. Namun sayang rencana Jinwoo itu dengan mudah ditangkis oleh Raja Baran. Jinwoo terjatuh setelah dihantam oleh Raja Baran. Raja Baran tidak memberikan Jinwoo istirahat, dia langsung menyerang dengan petirnya. Serangan petir terus dilancarkan ke arah Jinwoo. Tus membantu Jinwoo dengan menahan serangan petir Raja Baran dengan serangan api miliknya. Serangan petir tertahan dan serangan api Tus dapat menjangkau Raja Baran. Raja Baran pun terjatuh setelah terkena serangan dari Tus. Akhirnya pertarungan darat pun dimulai, Raja Baran langsung maju ke depan untuk membunuh Jinwoo. Tetapi Raja Baran dihadang oleh Iron, seketika Iron dikalahkan dengan mudahnya oleh Raja Baran. Setelah Iron, kini giliran Igris yang maju. Sekali lagi, dengan mudah Raja Baran mengalahkan Igris. Akhirnya Raja Baran melawan Jinwoo. Jinwoo pun menyerang Raja Baran, tetapi serangan cepat Jinwoo dengan mudah ditangkis oleh Raja Baran. Jinwoo pun tertangkap oleh Raja Baran dan langsung dieksekusi. Tetapi Jinwoo membangkitkan kembali Igris dan Iron. Raja Baran dikeroyok oleh Jinwoo, Igris dan Iron. Tetapi Raja Baran dapat menghempaskan mereka bertiga. Iron dan Igris pun lenyap. Duel kembali terjadi antara Raja Baran versus Jinwoo. Kekuatan mereka berimbang, kecepatan dan kemampuan mereka setara. Saat pertarungan jarak dekat, tiba-tiba Raja Baran mengeluarkan tembakan petir lagi. Jinwoo mampu menahan serangan itu, namun sayangnya senjata Jinwoo terlempar. Raja Baran menyerang Jinwoo kembali dengan pedangnya, namun ditahan oleh Jinwoo. Saat pergerakan Jinwoo terkunci, sekali lagi Raja Baran mengeluarkan tembakan petirnya kembali. Namun sebelum petir ditembakkan, Esil dari kejauhan melempar pedangnya dan mengenai wajah Raja Baran. Perhatian Raja Baran teralihkan ke Esil. Seketika Raja Baran lengah dan Jinwoo akhirnya mengeluarkan semua kekuatannya untuk mengakhiri Raja Baran. Raja Baran pun terbunuh. Misi selesai. Setelah mengalahkan Raja Baran, Jinwoo mendapatkan hadiah berupa cincin monark dan bahan terakhir untuk pembuatan Water of Life. Jinwoo pun langsung menggabungkan ketiga bahan yang sudah dia dapatkan untuk membuat ramuan penyembuh yaitu Water of Life. Setelah ketiga bahan digabungkan, Jinwoo mendapatkan Water of Life yang dia cari selama ini. Dengan Water of Life, Jinwoo bisa menyembuhkan ibunya yang terkena penyakit tidur abadi. Tiba-tiba Iron datang membawa mayat naga milik Raja Baran, dengan tujuan supaya Jinwoo dapat membangkitkannya kembali. Jinwoo pun membangkitkan naga itu dan menjadikannya pasukan bayangan. Naga itu diberi nama Kaisel. Setelah menyelesaikan misi ini, Jinwoo mendapatkan beberapa hadiah yang menarik. Salah satunya adalah Jinwoo dapat bertukar tempat dengan pasukan bayangannya dimanapun bayangannya berada. Seperti skill teleportasi, Jinwoo pun berpamitan kepada Esil. Jinwoo langsung mencoba kekuatan barunya. Setelah berpamitan Jinwoo pun menghilang, dan tiba-tiba dia sudah muncul di dekat rumahnya. Jinwoo langsung memanggil Kaisel dan terbang menaiki Kaisel. Sementara itu di kantor Asosiasi Hunter, Ketua Asosiasi sedang menganalisis data yang diberikan oleh Hunter Ryuji. Dalam rekaman video itu, semut mutan selalu berevolusi setiap tahunnya. Dan mereka cuma memiliki umur 1 tahun. Di rumah sakit tempat ibu Jinwoo dirawat, Jinwoo datang dengan membawakan obat untuknya. Jinwoo berharap Water of Life ini benar-benar dapat menyembuhkan ibunya. Water of Life diminumkan Jinwoo kepada ibunya yang masih tidak sadar. Setelah memberikan ramuan itu,
Wajah Ibu Jinwo sudah tidak pucat lagi, tetapi Ibu Jinwo belum sadarkan diri juga. Keesokan harinya, tiba-tiba Ibu Jinwo bangun dan menyapa Jinwo. Jinwo yang mengetahui ibunya sembuh, seketika dia menangis karena bahagia. Ibunya yang sudah tertidur selama 4 tahun akhirnya dapat berkumpul kembali dengan keluarganya. Adik Jinwo langsung ke rumah sakit mendengar ibunya sudah sadar. Dia langsung menangis dan memeluk ibunya. Jinwo yang merasa lega, beristirahat sejenak di taman. Tak berapa lama, Jinwo dapat telepon dari ketua asosiasi. Ketua ingin bertemu dengan Jinwo dan ingin membicarakan sesuatu. Akhirnya Jinwo mendatangi kantor asosiasi Hunter. Ketua asosiasi ingin membicarakan soal penyerangan yang akan dilakukan ke Pulau Jeju. Penyerangan akan dilakukan 4 hari lagi. Ketua meminta bantuan Jinwo agar ikut dalam penyerangan ini. Tiba-tiba Jinwo merasakan energi sihir yang besar. Ketua menjelaskan ada hunter peringkat S yang sedang berlatih tarung untuk persiapan penyerangan ke Pulau Jeju. Akhirnya Jinwo dibawa oleh ketua untuk melihat para hunter yang sedang berlatih. Di sana sudah ada hunter baik yang sedang berlatih tanding. Ada juga hunter Choi yang ikut berkumpul. Dan 10 hunter Jepang yang sudah hadir untuk membantu penyerangan ke Pulau Jeju. Hunter dari Jepang ini dipimpin oleh Hunter Goto Ryuji. Hunter Jepang merasakan keberadaan yang kuat dari Hunter Sung Jinwo. Hunter Jepang menanyakan siapa Sung Jinwo itu. Sang penerjemah menjelaskan bahwa dia adalah hunter yang baru saja menjadi hunter peringkat S. Saat melihat hunter baik berlatih tanding, hunter Jepang merendahkan level kekuatan hunter Korea. Hunter Park Jong-soo yang mengerti bahasa Jepang merasa tidak terima karena penghinaan tersebut. Hunter Park merupakan ketua dari Guild Knight. Hunter Park tidak terima dengan apa yang dikatakan oleh sang penerjemah. Akhirnya mereka pun bertarung. Pertarungan ini sederhana, siapa yang dapat memegang tangan musuh duluan, dia adalah pemenangnya. Dengan percaya diri sang penerjemah langsung melancarkan serangannya dan mengarah ke lengan Hunter Park. Hunter Park dengan mudah menangkisnya. Dan dalam sekejap mata, Hunter Park berbalik menyerang dan langsung memegang lengan sang penerjemah. Pertarungan pun dimenangkan oleh Hunter Park. Setelah itu suasananya pun memanas. Hunter Goto Ryuji menyarankan melakukan pertandingan antara Hunter Korea dan Hunter Jepang. Karena Hunter Jepang ingin melihat seberapa kuat Hunter Korea. Ketua pun menyetujuinya. Dari tim Korea, mereka mengajukan Hunter Baik, Hunter Madong, Hunter Cha dan Hunter Lim sebagai perwakilan. Sementara dari tim Jepang yang maju adalah Hunter Tanaka, Hunter Hoshino, Hunter Kumamoto dan Hunter Takawa. Peraturannya adalah siapa yang bisa menyentuh punggung lawan atau membuat lawan tidak sadarkan diri, dia adalah pemenangnya. Pertarungan pun dimulai, mereka langsung berhadapan dan memilih musuh yang memiliki tipe bertarung yang sama. Hunter Madong melawan Hunter Tanaka. Mereka saling adu kekuatan. Yang lainnya pun tidak mau diam dan saling menyerang. Di tim Korea sudah 2 hunter yang kalah. Sedangkan di tim Jepang masih bertahan semua. Sekarang jadi 2 hunter Korea versus 4 hunter Jepang. Di sisi Korea, hunter yang masih bertahan adalah Hunter Baik dan Hunter Cha. Hunter Cha mengalahkan musuhnya dan berusaha bergabung dengan Hunter Baik yang sedang dikeroyok 2 hunter Jepang. Tiba-tiba Hunter Kumamoto berada di belakang Hunter Cha. Hunter Cha refleks dan menyerang Hunter Kumamoto. Hunter Kumamoto terkena serangan Hunter Cha dan hidungnya berdarah. Hunter Kumamoto marah dan hilang kendali. Dia menyerang Hunter Cha dengan buasnya. Tetapi Hunter Sung Jinwo membantu Hunter Cha dan menahan serangan Hunter Kumamoto. Jinwo menahan Hunter Kumamoto dan mengakui kekalahan tim Korea. Hunter Goto Ryuji yang melihat Jinwo bisa menahan serangan Hunter Kumamoto dengan mudahnya menjadi penasaran. Hunter Ryuji menantang Jinwo duel 1 lawan 1. Jinwo pun menerima tantangan itu tetapi dengan syarat Hunter Ryuji harus bertarung dengan serius. Hunter Ryuji pun merasa diremehkan dan dia langsung menyerang Jinwo sebelum aba-aba dimulai. Tetapi Jinwo dapat menghindari serangan dadakan tersebut. Hunter Goto Ryuji semakin marah karena serangannya tidak pernah mengenai Jinwo. Jinwo pun tersenyum, seolah serangan itu tidak ada apa-apanya. Hunter Goto Ryuji akhirnya kehilangan kontrol dan mencoba membunuh Jinwo. Jinwo tidak tinggal diam dan mulai serius dengan pertarungannya. Tetapi sebelum kedua kekuatan itu bentrok, mereka ditahan oleh hunter yang lain. Karena pertarungan mereka sudah berlebihan. Setelah pertarungan selesai, Hunter Goto Ryuji merasa ketakutan.
Jinwo juga menaruh pasukan bayangan di setiap hunter, dan para hunter tidak ada yang menyadarinya. Setelah pertarungan itu, Hunter Goto Ryuji memberitahu temannya yang ada di Jepang bahwa Korea memiliki hunter yang kuat. Temannya menanyakan nama hunter tersebut. Hunter Goto Ryuji menjawab nama hunter tersebut adalah Sung Jinwo. Tetapi setelah mengecek nama yang ikut dalam penyerangan Pulau Jeju, nama Sung Jinwo tidak ada. Sung Jinwo tidak ikut dalam penyerangan ke Pulau Jeju. Di lain tempat di Pulau Jeju, semut mutan sudah kehabisan makanan dan mereka memakan sesama semut. Itu membuat Ratu Semut sedih dan menyuruh anak-anaknya untuk menyebar mencari makan. Mereka sudah terlalu banyak dan tempatnya sekarang terlalu sempit. Sang Ratu menginginkan kerajaan yang luas untuknya. Jadi dia memerintahkan anaknya untuk menjadi lebih kuat lagi. Ratu pun terlahir. Sementara itu Jinwo akhirnya membawa ibunya pulang ke apartemen setelah 4 tahun berada di rumah sakit. Walaupun Jinwo sekarang memiliki banyak uang, tetapi ibu Jinwo tidak mau pindah dari apartemen itu. Ibu Jinwo masih menunggu ayah Jinwo yang sudah lama hilang. Ibu Jinwo percaya bahwa ayah Jinwo akan kembali suatu saat nanti, jadi dia masih menunggunya. Alasan Jinwo tidak ikut dalam penyerangan ke Pulau Jeju adalah karena dia khawatir kepada ibu dan adiknya. Saat sedang menghirup udara luar, Jinwo mendapatkan panggilan dari Jinho. Jinho memberi kabar jika dia sudah menemukan kantor yang cocok untuk memulai guild mereka. Akhirnya Jinwo mendatangi kantor barunya. Tetapi syarat untuk menjalankan guild adalah harus memiliki anggota minimal 3 orang. Jinwo harus merekrut 1 orang lagi untuk memulai guildnya. Keesokan harinya, penyerangan ke Pulau Jeju pun dimulai. Helikopter yang membawa para hunter sudah menuju ke Pulau Jeju. Perang besar pun akan segera dimulai. Semakin seru saja cerita dari manhwa solo leveling ini. Sebagai bocoran saja, para hunter ini tidak ada apa-apanya bagi para semut mutan. Semut mutan lebih kuat, apalagi ratunya. Sampai di sini dulu ya guys, kita lanjutkan lagi di video selanjutnya. Sampai ketemu kembali.